Ulangan 31. Yosua menjadi pengganti Musa. Musa berbicara lagi kepada bangsa Israel. Katanya, "Sekarang umur saya sudah 120 tahun dan saya tak mampu lagi menjadi pemimpinmu. Selain itu, Tuhan telah berkata bahwa saya tak boleh menyeberangi sungai Yordan. Tuhan Allahmu sendiri akan berjalan di depanmu dan membinasakan bangsa-bangsa yang tinggal di situ, sehingga kamu dapat menduduki tanah mereka. Yosua akan menjadi pemimpinmu seperti yang dikatakan Tuhan. Tuhan akan membinasakan bangsa-bangsa itu seperti ia mengalahkan Sihon dan Og, raja orang Amori, serta menghancurkan negeri mereka. Tuhan akan memberi kamu kemenangan atas mereka, lalu mereka harus kamu perlakukan tepat seperti yang saya katakan kepadamu. Hendaklah kamu teguh hati dan berani, jangan takut kepada mereka. Sebab Tuhan Allahmu sendiri yang akan menolong kamu. Ia tidak akan mengecewakan atau meninggalkan kamu." Lalu Musa memanggil Yosua, dan di hadapan seluruh bangsa Israel ia berkata kepadanya, "Hendaklah engkau teguh hati dan berani, Yosua. Engkaulah yang akan memimpin bangsa ini untuk menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan kepada nenek moyang mereka. Tuhan sendiri membimbing dan menolong engkau. Ia tak akan mengecewakan atau meninggalkan engkau. Sebab itu, janganlah takut atau cemas." Hukum Tuhan harus dibacakan tiap 7 tahun sekali. Lalu Musa menuliskan hukum Tuhan Allah dan memberikannya kepada imam-imam Lewi yang ditugaskan untuk mengurus peti perjanjian dan kepada para pemimpin Israel. Ia memerintahkan kepada mereka, "Pada akhir tiap tahun ke-7 dalam tahun penghapusan hutang pada pesta pondok daun, kamu harus membacakan hukum-hukum ini dengan suara nyaring bagi orang-orang Israel yang datang menyembah Tuhan Allahmu di tempat yang dipilihnya. Suruhlah semua orang laki-laki, perempuan, dan anak-anak, serta orang asing yang tinggal di kota-kotamu berkumpul untuk mendengar pembacaan itu, supaya mereka belajar menghormati Tuhan Allahmu, serta setia mentaati perintah-perintahnya. Dengan cara itu, anak-anakmu yang belum pernah mendengar tentang hukum Tuhan Allahmu dapat mendengarnya dan belajar menghormati Tuhan selama mereka hidup di negeri yang tak lama lagi kamu duduki di seberang sungai Yordan." Perintah-perintah terakhir yang diberikan Tuhan kepada Musa. Kemudian Tuhan berkata kepada Musa, "Hidupmu tidak lama lagi. Jadi panggillah Yosua dan bawalah dia ke kemahku, supaya aku dapat memberi petunjuk-petunjuk kepadanya." Maka pergilah Musa dan Yosua ke kemah Tuhan, dan Tuhan menampakkan diri kepada mereka dalam tiang awan dekat pintu kemah. Kata Tuhan kepada Musa, "Ajalmu sudah dekat. Sesudah kepergianmu, bangsa Israel tidak setia lagi kepadaku dan mengingkari perjanjian yang kubuat dengan mereka. Mereka akan meninggalkan aku untuk menyembah ilah-ilah yang disembah di negeri yang tak lama lagi mereka masuki. Kalau itu terjadi, kemarahanku akan meluap terhadap mereka. Mereka akan kutinggalkan dan kubinasakan. Banyak bencana dahsyat akan menimpa mereka. Lalu mereka akan sadar bahwa semua itu terjadi karena aku, Allah mereka, tidak lagi menyertai mereka. Pada waktu itu, aku tak mau menolong mereka karena mereka telah menyembah ilah-ilah lain dan berbuat jahat. Sekarang tulislah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada bangsa Israel sebagai kesaksian terhadap mereka. Mereka akan kubawa ke negeri yang kaya dan subur seperti kujanjikan kepada nenek moyang mereka. Di situ mereka akan hidup dengan senang dan mendapat segala makanan yang mereka perlukan. Tetapi kemudian mereka akan berbalik dan menyembah ilah-ilah lain. Mereka akan menolak aku dan mengingkari perjanjianku. Dan banyak bencana dahsyat akan menimpa mereka. Tetapi nyanyian ini akan tetap dinyanyikan dan dipakai sebagai kesaksian terhadap mereka. Bahkan sekarang, sebelum mereka kubawa ke negeri yang kujanjikan, aku tahu jalan pikiran mereka." Pada hari itu juga Musa menuliskan nyanyian itu, lalu mengajarkannya kepada bangsa Israel. Kemudian Tuhan berbicara kepada Yosua anak Nun. Katanya, "Hendaklah engkau teguh hati dan berani, Yosua. Engkau akan memimpin bangsa Israel memasuki negeri yang kujanjikan kepada mereka, dan aku akan menolong mereka." Lalu Musa menuliskan hukum Allah dalam sebuah buku. Ia menuliskannya dengan teliti dari awal sampai akhir. Ketika selesai, ia berkata kepada para imam Lewi yang ditugaskan untuk mengurus peti perjanjian, "Ambillah buku hukum Allah ini dan taruhlah di sebelah peti perjanjian Tuhan Allahmu, supaya tetap ada di situ sebagai kesaksian terhadap bangsa itu. Saya tahu mereka sangat keras kepala dan suka memberontak.
Selagi saya masih hidup pun mereka berontak terhadap Tuhan, apalagi nanti sesudah saya mati. Sekarang suruhlah semua pemimpin bangsa dan para perwira berkumpul di depan saya, supaya saya dapat menyampaikan hal-hal ini kepada mereka. Langit dan bumi saya panggil sebagai saksi terhadap mereka. Saya tahu bahwa sesudah saya mati, orang-orang ini akan menjadi jahat dan menolak apa yang sudah saya ajarkan kepada mereka. Dan kelak mereka ditimpa bencana karena membuat Tuhan marah dengan melakukan apa yang dilarangnya. Nyanyian Musa. Kemudian Musa mengucapkan nyanyian ini sampai selesai, sementara seluruh bangsa Israel mendengarkan. Ulangan 32. Dengarlah, hai langit, aku ingin berbicara. Hai bumi, pasanglah telinga. Semoga ajaranku turun seperti hujan dan kata-kataku menetes seperti embun. Laksana hujan rintik-rintik di atas rerumputan dan hujan deras di atas tanam-tanaman. Aku akan memuji nama Tuhan. Wartakanlah kebesaran Allah kita. Tuhan pembelamu yang perkasa, karyanya sempurna dan semua jalannya adil. Allahmu setia, tak ada kecurangan padanya. Ia melakukan yang baik dan benar. Tetapi kamu adalah bangsa yang tidak setia dan tidak pantas lagi menjadi umatnya, bangsa yang penuh kecurangan dan dosa. Begitukah kamu balas kebaikan Tuhan, hai orang-orang bodoh dan tidak berakal? Bukankah Ia Bapamu, penciptamu, yang menjadikan kamu satu bangsa? Ingatlah akan zaman dahulu, perhatikan zaman angkatan-angkatan yang lalu. Tanyakanlah kepada orang tuamu, supaya mereka memberitahukannya kepadamu. Ketika Yang Maha Tinggi membagikan tanah, setiap bangsa ditentukan wilayahnya dengan suatu ilah sebagai penguasa. Tetapi keturunan Yakub ini dipilih Tuhan bagi dirinya sendiri. Ia mendapati mereka sedang mengembara di tempat yang sepi di padang belantara. Lalu ia melindungi dan memelihara mereka dan menjaga mereka seperti miliknya. Seperti burung elang yang mengajar anaknya terbang, menangkapnya di sayapnya yang terbentang, dan mendukungnya di atas kepak-kepaknya. Demikian Tuhan sendiri memimpin umatnya, tak ada ilah asing menyertai dia. Ia membuat mereka menguasai gunung-gunung, mereka makan hasil ladang-ladang dan minum madu liar dari bukit batu. Mereka mendapat minyak dari pohon zaitun yang tumbuh di tanah berbatu. Sapi dan kambing domba mereka menghasilkan banyak susu. Ternak mereka paling bermutu, gandum dan air anggur mereka paling baik. Umat Tuhan menjadi kaya, tetapi suka berontak. Mereka gemuk-gemuk kenyang makanan. Lalu mereka meninggalkan Allah penciptanya dan menolak penyelamatnya yang perkasa. Mereka menyembah berhala sehingga Tuhan cemburu. Kemarahannya bangkit karena kejahatan itu. Mereka mempersembahkan kurban kepada roh-roh jahat yang bukan Allah, kepada ilah-ilah yang tidak mereka kenal, ilah-ilah baru yang tidak ditakuti leluhur mereka. Mereka melalaikan penyelamat mereka yang perkasa, melupakan Allah mereka yang memberi kehidupan. Melihat hal itu, Tuhan menjadi marah dan menolak anak-anaknya. Katanya, aku tidak mau menolong mereka lagi, biar kulihat bagaimana kesudahan mereka. Sebab bangsa itu keras kepala dan sama sekali tidak setia. Mereka membuat aku cemburu kepada yang bukan Allah dan marah kepada patung berhala mereka. Maka ku buat umatku cemburu kepada yang bukan bangsa dan marah kepada bangsa yang dungu. Kemarahanku akan berkobar seperti api yang membakar sampai ke dunia orang mati. Api itu membakar bumi dan segala hasilnya, dan gunung-gunung sampai ke akar-akarnya. Terus menerus ku datangkan malapetaka, ku tembakkan semua panahku kepada mereka. Mereka akan mati karena demam dan kelaparan, dan karena penyakit yang mengerikan. Kubiarkan mereka diterkam binatang buas dan dipagut ular berbisa. Peperangan membawa maut di jalan-jalan, kengerian menimpa orang-orang di rumah. Orang muda dan gadis remaja akan dibinasakan, juga anak bayi dan orang lanjut usia. Aku ingin melenyapkan mereka sama sekali supaya mereka tidak diingat lagi. Tetapi aku tak mau musuh Israel berbangga. Jangan-jangan mereka salah sangka dan berkata bahwa mereka mengalahkan umatku. Padahal akulah yang melakukannya. Israel suatu bangsa yang tidak punya pertimbangan, pengertian tak ada pada mereka. Sekiranya mereka bijaksana, mereka akan mengerti dan memikirkan kesudahan mereka. Bagaimana seorang dapat mengejar 1.000 orang dan 2 orang membuat 10.000 orang lari? Tuhan Allah mereka telah menjual mereka. Mereka telah ditinggalkan oleh Allah yang perkasa.
Musuh Israel tahu bahwa pelindung mereka tidak seperti Allah pelindung Israel, sebab mereka jahat seperti Sodom dan Gomora, seperti pohon anggur yang pahit dan beracun buahnya. Air anggur mereka adalah racun ular berbisa. Tuhan ingat perbuatan musuh umatnya dan akan menghukum mereka pada waktunya. Tuhan akan membalas dan menghukum mereka. Tak lama lagi mereka jatuh binasa saat kehancuran mereka segera tiba. Tuhan akan menyelamatkan umatnya dan mengasihani hamba-hambanya bila ia melihat mereka tak berdaya dan sudah kehabisan tenaga. Maka Tuhan akan bertanya kepada umatnya, "Di mana ilah-ilah kuat yang kamu andalkan?" Mereka makan lemak yang kamu persembahkan dan minum air anggur yang kamu kurbankan. Suruhlah mereka datang menolong kamu, biarlah mereka menjadi perlindunganmu. Lihatlah, aku Allah yang esa, tak ada Allah kecuali aku. Aku membunuh dan menghidupkan, melukai dan menyembuhkan. Bila aku bertindak, tak seorang pun dapat melawan. Demi aku sendiri Allah yang hidup, kuangkat tanganku dan bersumpah. Aku akan mengasah pedangku yang berkilauan dan menjalankan penghukuman. Kubalas semua lawanku dan kuhukum semua yang membenci aku. Panah-panahku akan dilumuri darah mereka. Semua yang menentang aku, kubunuh dengan pedangku. Tidak kubiarkan siapapun melawan aku. Orang tahanan dan yang luka-luka mesti mati juga. Hai bangsa-bangsa, pujilah umat Tuhan. Sebab Tuhan menghukum semua yang membunuh mereka. Ia membalas dendam kepada musuhnya, tetapi mengampuni dosa umatnya. Musa dan Yosua anak Nun mengucapkan nyanyian itu, sehingga seluruh bangsa Israel dapat mendengarnya. Musa memberi petunjuk-petunjuk terakhir. Sehabis menyampaikan ajaran-ajaran Tuhan kepada bangsa Israel, Musa berkata, "Perhatikanlah semua perintah yang saya berikan kepadamu hari ini. Ajarkanlah kepada anak-anakmu supaya mereka dengan setia melakukan semua hukum Tuhan. Ajaran itu bukanlah kata-kata kosong, melainkan hidupmu. Taatilah semua perintah itu, supaya kamu panjang umur di negeri yang tak lama lagi kamu duduki di seberang sungai Yordan." Pada hari itu juga Tuhan berkata kepada Musa, "Pergilah ke pegunungan Abarim di negeri Moab di seberang kota Yeriko. Lalu naiklah ke gunung Nebo dan pandanglah tanah Kanaan yang tak lama lagi kuserahkan kepada bangsa Israel. Engkau akan meninggal di atas gunung itu, seperti Harun saudaramu meninggal di gunung Hor. Kamu berdua tidak setia kepadaku dan tidak menghormati aku di depan bangsa Israel waktu kamu berada di mata air Meriba dekat kota Kades di padang gurun Zin. Karena itu, engkau tak boleh masuk ke negeri yang kuberikan kepada bangsa Israel. Engkau hanya boleh memandangnya dari jauh."